Sorong dan Kota Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI memimpin jalannya rapat menindaklanjuti rilis resmi BPS terjadi kenaikan angka inflasi di Manokwari sebesar 6,83% pada bulan Februari 2022. Sejumlah paparan tersaji guna mencari solusi serta penyebab utama adanya kenaikan. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Papua Barat, Lasmini, menjelaskan inflasi gabungan dua kota IHK yang dirilis pada tanggal 1 Maret secara year on year sebesar 4,88%. Sedangkan untuk Manokwari 6,83% dan Kota Sorong 4,34%. Selain itu pada bulan Februari juga mengalami deflasi sebesar minus 0,24% di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari 0,73% dan gabungan dua kota sebesar 0,35%. Kata Lasmini, andil menurut kelompok bulanan masih disumbang oleh Kota Sorong. Komunitasnya tarif angkutan udara mengalami penurunan sedangkan Manokwari inflasi karena tarif angkutan udara meningkat. Ditambahkan untuk saat ini di Papua Barat, pasca pemekaran Papua Barat Daya nantinya hanya memiliki satu kota indeks harga konsumen, yaitu Manokwari. Berbeda dengan Papua Barat Daya sebanyak 3 kota IHK. Diakui juga khusus Kabupaten Manokwari, ikan-ikan masih menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Yang solusi yang perlu dilakukan karena Manokwari ini maupun Kota Sorong, mungkin khususnya Manokwari, itu ikan-ikan masih mendominasi sebagai penyumbang utama inflasi atau kenaikan harga, maka ya solusinya mungkin tadi cold storage tadi Pak, karena penentuan harga seperti disampaikan Pak Enos tadi bahwa karena fresh, jadi mekanisme pasar yang menentukan harganya gitu. Jadi solusi yang perlu diintervensi oleh pemerintah daerah mungkin tadi harus, kalau misalnya stoknya sedikit sementara permintaan meningkat, otomatis kan mekanisme pasar pasti mengambil harga akan dinaikkan begitu. Kalau misalnya stoknya banyak, ternyata pasti harganya akan turun. Penjual ini pasti mencari pasar yang harga tinggi. Jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah manajemen stoknya ini, mengatur kira-kira kalau misalnya pas musim angin, nah ini yang harus, berarti stoknya harus ditambahkan. Nah tadi mekanisme penentuan harga memang harus diatur harusnya, jadi tidak merugikan oleh nelayan, karena dari nilai tukar nelayan sendiri pun untuk bulan Februari ini kami mengalami, Papua Barat ini mengalami penurunan nilai tukar nelayannya. Jadi istilahnya kalau dibilang nilai tukar nelayan di bawah 100 itu berarti kan nelayan merugi gitu. Menanggapi penjelasan tersebut, penjabat Gubernur Waterpau meminta agar kabupaten lain dapat dilibatkan sehingga penilaian tim berkaitan dengan kota IHK sehingga ada keseimbangan. Dirinya menegaskan akan menyurati secara resmi pihak yang memiliki kewenangan mengatur hal tersebut. Kata PJ Gubernur Waterpau, suatu persoalan harus disikapi secara cepat dan tepat sehingga mendapatkan hasil maksimal, utamanya melalui tahap komunikasi intensif. Selain itu, berkaitan seringkali adanya permintaan pasokan ke luar daerah yang tinggi disertai nilai jual menggiurkan juga harus diantisipasi agar stok dalam daerah tidak berkurang, sehingga dapat menimbulkan masalah. Dirinya juga menginstruksikan jajaran pimpinan OPD terkait harus proaktif serta berkolaborasi bersama Badan Pusat Statistik, pengusaha dan pelaku pasar. Misalkan komoditi yang harus dikirim keluar, itu kan penyebab juga salah satu kenaikan harga tertinggi. Saya bilang kalau permintaan dari daerah lain misalnya cukup tinggi dan kemudian nelayan lebih mengutamakan itu kesana untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, itu wajar. Tetapi kemudian itu mengakibatkan kebutuhan di dalam daerah atau negeri kita sendiri tinggi, itu menjadi masalah bagi kita kan. Ketika kita tidak mampu memanagenya itu, yang tadi disebut oleh Ibu BPS adalah manajemen stok. Itu kan artinya ini kan yang harus kita polakan, kita upayakan sedemikian. Jadi itu Bu, saya pikir ya apa yang saya sampaikan itu ada relevansi dengan hal yang mau kita benahi. Kita bukan mau cari
menang-menangan, tapi mau benahi semua persoalan. Sekali lagi, kita ini bekerja, bukan kita tidur, itu bahasanya. Kalau sudah bahasa tidur itu artinya sudah kasar. Jadi kita bekerja, tetapi bila ada ruang-ruang, titik mana yang masih bolong-bolong, nah itu yang kita harus benahi. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu sekalian, saya berharap termasuk para pengusaha melihat ada fenomena seperti ini, gangguan alam dan cuaca dan lain sebagainya seperti ini. Apa kira-kira yang menjadi pikiran Bapak Dorang, Ibu Dorang, bicarakan sama kami dari pemerintah. Informasikan sedini mungkin. Bapak, ini kami punya kapal itu terhambat di Sorong sudah 2 minggu misalkan. Selanjutnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Romi Tamawiwi, mengingatkan tidak terasa tinggal menghitung hari diperhadapkan dengan hari besar keagamaan. Oleh sebab itu, pasti adanya lonjakan sehingga sinergitas harus diperkuat. Kami di BI kan juga dengan Pemprov juga melakukan moral suasion, himbauan, dan terutama kami ada juga program tentang bincang media. Teman-teman media juga kami harapkan untuk memberikan informasi penguatan. Waktu yang lalu dengan Pak Gubernur ketika kita di Bulog, kita bilang bahwa Bulog itu kuat dan bisa mengkanter kebutuhan akan stok beras khususnya. Sehingga kan ekspektasi di masyarakat juga akan terjaga. Sehingga kan dia tidak akan melakukan sesuatu. Nah, kami juga mengkampanyekan belanja bijak dan ini juga bisa dilakukan. Nah, HKBN kan HBKN ada di hadapan kita ini, yang pasti lonjakan akan juga meningkat. Nah, tadi koordinasi harus kita perkuat dan juga kerja-kerja kita juga harus juga diperkuat ya, sehingga fokus-fokus pasar murah, sidak dan semuanya kita arahkan untuk ke sana. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.